Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Feriza Nurofika Nasri, atau bisa kalian panggil dengan Feriza. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini merupakan pertemuan kedua untuk kelas 10 mata pelajaran pendidikan agama Islam, sedangkan materi yang dibahas kali ini yaitu berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang keempat, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Sebelum kita lanjut pada pembahasan materi, saya akan mengajak flashback tentang materi minggu kemarin. Kira-kira ada yang masih ingat tentang materi minggu kemarin itu apa? Ya, benar, materi minggu kemarin adalah Asmaul Husna. Ada yang bisa menyebutkan 3 saja Asmaul Husna yang kita bahas? Iya, benar. Yang pertama yakni Al-Karim, kemudian Al-Matin, kemudian Al-Wakil. Alhamdulillah masih ada yang ingat ya. Nah, kita lanjut pada pembahasan hari ini, yakni memahami makna busana muslim dan muslimah serta menutup aurat. Nah, tentunya berbusana muslim ini tidak luput dari yang namanya menutup aurat. Apakah ada yang tahu aurat itu apa? Ya, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam, aurat artinya batasan minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana sih batasan aurat untuk perempuan dan laki-laki itu? Batasan aurat untuk perempuan yakni seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sedangkan untuk laki-laki yakni antara pusar sampai lutut. Lantas, bagaimana sih cara untuk menutupi aurat kita? Nah, salah satunya yakni dilakukan dengan menggunakan jilbab dan busana muslimah. Nah, jilbab ini merupakan sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan dua telapak tangan. Jilbab ini biasa juga kita sebut dengan kerudung ataupun hijab. Sedangkan pakaian atau busana muslimah itu merupakan barang yang dipakai berupa baju, celana, dan sebagainya. Jadi, busana muslimah merupakan pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan oleh agama untuk menutupinya. Gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Perintah menutup aurat ini sesungguhnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya diperjelas dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk memakai jilbab bukan hanya untuk istri-istri Nabi Muhammad saja, namun juga kepada istri orang-orang yang beriman serta anak-anak perempuan. Dengan demikian, menutup aurat itu merupakan suatu kewajiban bagi seluruh wanita yang beriman. Mengenai dalil tentang perintah berbusana muslim ataupun muslimah ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, yakni Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sedangkan hadis tentang berbusana muslim ini yakni hadis dari Ummu Atiyah yang berbunyi an Ummi Atiyah qalat amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha wal awatiq wal huyyat wal dawatil khuduri fa ammal huyyat fayatazilanna sholata wa yashhadna al khaira wa da'watal muslimina. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbabun qala litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Yang artinya dari Ummu Atiyah ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari fitri dan adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Mengenakan busana yang sesuai dengan syariat Islam bertujuan agar manusia itu terjaga kehormatannya. Ajaran Islam tidak bermaksud untuk membatasi atau mempersulit gerak dan langkah umatnya, akan tetapi dengan aturan dan syariat tersebut nantinya manusia akan terhindar dari berbagai kemungkinan yang akan mendatangkan bencana dan kemudaratan bagi dirinya sendiri. Nah, apa saja sih perilaku mulia yang harus dilakukan seseorang sebagai pengalaman berbusana yang sesuai dengan syariat Islam itu, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat? Salah satunya yakni yang pertama, sopan santun dan ramah tamah. Nah, sopan santun dan ramah tamah ini merupakan ciri mendasar orang yang beriman. Nah, mengapa demikian? Karena hal ini merupakan salah satu alat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan. Rasulullah adalah orang yang santun dan lembut perkataannya serta ramah tamah perilakunya. Perilaku sopan santun dan ramah tamah Rasulullah SAW ini tidak hanya ditunjukkan kepada sahabat dan keluarganya, namun pada orang lain, bahkan kepada orang yang memusuhinya sekalipun.
Kemudian perilaku mulia yang kedua yakni jujur dan amanah. Nah, jujur dan amanah adalah sifat orang-orang yang beriman dan salih. Tidak akan keluar perkataan dusta dan perilaku hianat jika seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membiasakan diri hidup dengan jujur dan amanah itu nantinya hidupnya akan diliputi oleh yang namanya kebahagiaan. Begitupun sebaliknya, banyak orang yang hidupnya gelisah dan menderita karena hidupnya penuh dengan dusta. Sedangkan dusta sendiri merupakan seburuk-buruknya perkataan. Yang ketiga yakni gemar beribadah. Nah, beribadah ini adalah kebutuhan rohani bagi seluruh manusia, sebagaimana makan, minum, dan istirahat sebagai kebutuhan jasmaninya. Karena ibadah adalah kebutuhan, maka tidak ada alasan bagi orang yang beriman untuk melalaikan atau meninggalkannya. Nah, orang yang beriman akan dengan senang hati melakukannya tanpa ada rasa keterpaksaan. Selanjutnya yang keempat yakni gemar menolong sesama. Nah, menolong orang lain ini pada hakikatnya adalah menolong diri kita sendiri. Bagi orang yang beriman, menolong dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata akan mendatangkan rahmat dan karunia yang tiada tara. Banyak sekali orang yang gemar membantu orang lain, akan tetapi hidupnya pun juga mulia dan terhormat. Namun sebaliknya, juga ada orang-orang yang kikir dan enggan membantu orang lain, maka dapat dipastikan ia akan mengalami kesulitan hidup di dunia ini. Maka dari itu, kita harus menolong orang lain, niscaya pertolongan pun akan datang kepada kita meskipun bukan berasal dari orang yang kita tolong. Nah, dan yang kelima yakni menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apakah ada yang tahu arti dari amar ma'ruf nahi mungkar ini apa? Iya, amar ma'ruf dan nahi munkar ini adalah mengajak dan menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain untuk melakukan kemungkaran atau kemaksiatan. Hal ini dapat dilakukan dengan efektif jika ia memberikan contoh secara langsung, maksudnya contoh yang baik bagi orang lain yang diserunya. Tugas mulia tersebut harus dilakukan oleh setiap muslim yang beriman. Maka dari itu kita harus pandai-pandai untuk mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegahnya dari perbuatan yang dinamakan kemunkaran. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yakni dalam hal berbusana, Islam mengajarkan bahwa busana memiliki fungsi utama sebagai penutup aurat selain fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi sebagai hiasan. Dengan demikian, maka bagi orang-orang yang beriman, busana adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan terutama bagi kalangan perempuan. Dalam konteks berbusana, menutup aurat bukan saja baik dan saran, bahkan para perempuan akan jauh terlihat lebih cantik, anggun dan berwibawa dengan busana yang menutupi auratnya. Selain itu, pemakaian busana yang menutup aurat ini nantinya akan menghindarkan kita dari fitnah dan kejahatan orang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi 'alana wa qarabati lana fidina.
Baik, saya akhiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Usikum manafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.